Inilah panggung konser yang akan diadakan di Pemkab Ogan Ilir dengan artis Dewa 19. Konser bukan pesta rakyat. Suasananya. Semua akses jalan di Pemkab OI ditutup menjelang konser, bukan pesta rakyat. Menjelang konser, seluruh jalan masuk di Pemkab Ogan Ilir ditutup. Ini bukan pesta rakyat. Untuk masyarakat kayaknya susah masuk karena Pemda Oki akan menggelar konser. Bukan pesta rakyat. Inilah bukti seluruh lini jalan ditutup. Laporan kritis Indonesia di lapangan. Ya, inilah beberapa titik seluruh jalan yang ada di Pemkab Ogan Ilir. Menjelang konser malam ini seluruhnya ditutup. Masyarakat susah beraktivitas untuk berurusan di Pemkab. Hari ini ditutup. Ya, semua aktivitas masyarakat terganggu. Jam kerja semua jalan ditutup. Jadi masyarakat tidak bisa berurusan di pemerintahan Kabupaten Ogan Ilir untuk menghadapi konser malam ini. Seluruh lini ditutup. Nah, inilah situasi pemerintah Kabupaten Ogan Ilir akan gelar konser, bukan pesta rakyat pada penutupan Ogan Ilir ini. Mau sholat pun susah masuk. Ini salah satu contohnya. Inilah kondisi konser yang akan digelar oleh pemerintah Kabupaten Ogan Ilir. Bukan pesta rakyat, agar masyarakat tahu bukan pesta rakyat. Seluruh lini jalan ditutup pada jam kerja. Aktivitas hari ini semua bermasalah, banyak, semua ditutup, menghambat aktivitas untuk masyarakat berurusan di Pemkab Ogan Ilir. Inilah, saya salut pemerintah Kabupaten Ogan Ilir yang dimana yang namanya pesta rakyat. Tidak ada, ini konser. Dan parkir pun bayar 10.000 satu mobil. Uangnya untuk apa? Dikemanakan? Pagi Mas Wanda. Ya, sebagai warga Ogan Ilir, kamu merasa kecewa nggak dengan pesta penutupan yang katanya pesta rakyat, tapi kenyataannya nonsen, itu bohong belaka itu? Gimana tanggapan Mas Wanda? Sebenarnya pesta rakyat dalam rangka HUT RI. Selamat pagi Mas Suhanda, salah satu warga Ogan Ilir yang juga sebagai awak media yang bekerja di Ogan Ilir. Ini banyak masyarakat Ogan Ilir kecewa dengan apa yang dilakukan pemerintah Kabupaten Ogan Ilir pada rangkaian HUT yang ke-20. Berbeda di tahun-tahun sebelumnya, bebas dan kondusif. Nah, sekarang ini suasananya kayak OI ini lagi rawan bener penilaian APH ini. Apa pendapat Mas Wanda? Ya, terima kasih. Selamat pagi. Sebenarnya masalah HUT Ogan Ilir ini dinyatakan bermasalah itu tidak. Cuman hal yang sangat prinsip, aturan boleh kepada khususnya panitia. Aturan memang harus ditegakkan. Cuman ada aturan memang perlu ditegakkan dan ada kebijakan-kebijakan. Saya terus terang sangat kecewa
dengan tim panitia, terutama dengan Pol PP, di mana dalam pelaksanaan kegiatan HUT Puncak Ogan Ilir ini yang akan nantinya diramaikan oleh grup band Dewa 19, seharusnya ini pesta rakyat. Nah, disinilah tim panitia seharusnya jeli menempatkan kantong-kantong parkir, sarana umum segala macamnya harus siap. Sementara di tanggal 20 baru jam 9.30 saya masuk ke area KTP, kantor terpadu Pemda. Itu saya monitor, itu sudah banyak disekat-sekat jalan, sehingga akses kita mau menuju kantor bupati atau kita mau meliput sulit. Nah, disinilah petugas harus jeli. Kalau memang ada wartawan atau petugas lainnya seharusnya dikasih celah, dikasih masuk. Tadi saya juga terus terang sempat bertegangan dengan Pol PP, ditutup sampai pakai mobil jalan, sampai saya bilang saya sendiri, saya tugas meliput, masih nggak bisa. Dengan alasan ini perintah dari Pak Bupati. Sampai saya bilang silakan telepon. Saya Suhanda, wartawan Metro 7, warga Ogan Ilir. Saya datang ke sini bukan hanya untuk menyaksikan hiburan tapi meliput. Saya amati, saya lihat cross check di jam waktu tadi Waktu aktivitas kerja ya. masih dalam suasana aktivitas kerja, masih pagi. Iya. Sementara akses jalan sudah ditutup. Inilah yang saya sangat sesalkan kepada petugas. Tolong Pak Bupati, kalau memang ini kebijakan Pak Bupati, tolong dikaji ulang. Penertiban aturan itu memang harus ditegakkan, tapi ada kebijakan-kebijakan. Contoh, bukan kami sebagai warga dan sebagai media minta prioritas, tidak. Aturan tetap kita tegakkan, tapi ada celah-celah kebijakan-kebijakan. Menurut Mas Suhanda, kondisi Ogan Ilir ini kayak mana dibandingkan kabupaten lain? Sebenarnya kalau kita penilaian ke situ, Sisi ada plus keamanannya. minus. Sebenarnya kalau kita melihat berkaca dari sisi penilaian dibanding dengan kabupaten lain, itu ada plus minusnya. Seluruh ada plus minusnya. Nah, selama HUT OI dari yang pertama sampai 19 itu masyarakat kan merasakan memang betul-betul pesta rakyat. Betul. Nah, pada tahun ini banyak masyarakat kecewa, termasuk ASN sendiri. Betul. Yang saat saya sempat bincang-bincang tadi, sangat kecewa karena mengganggu aktivitas Betul. dan masyarakat susah berurusan. Betul. Apa tanggapan Mas? Itulah tadi saya bilang, saya sesalkan kepada petugas khususnya tim kepanitiaan dalam rangka HUT Ogan Ilir ini. Seharusnya panitia sudah menyiapkan logo ini. Apabila pengguna jalan yang masuk di komplek saat penyelenggaraan HUT OI yang menggunakan identitas ini atau dia menggunakan kendaraan pakai label, seharusnya dikasih masuk. Ini enggak. Jadi apa fungsi ini sebenarnya? Enggak berfungsi. Sementara kita datang ke sana bukan hanya untuk jalan-jalan atau melihat atau belanja, tapi kita mantau situasi dalam rangka tugas jurnalis. Ini ada cerita dari masyarakat, Mas. HUT Ogan Ilir ke-20 ini ya taruhlah wah mendatangkan Dewa 19. Ini ada omongan di masyarakat seperti gini, Mas ya. Saya minta tanggapan dari Mas. Pesta Ogan Ilir mencari uang parkir, apa tanggapan Mas? Kalau cerita mencari uang parkir itu saya nggak bisa berkomentar banyak. Yang jelas apapun kegiatan, setiap kegiatan itu ada plus minusnya. Disinilah tadi saya katakan dari awal, kepanitiaan dalam hal ini mungkin Bupati harus meng-cross check untuk ke depan, harus lebih rapi, lebih bagus. Kebijakan, aturan tetap harus kita tegakkan, tapi aturan kebijakan-kebijakan itu harus
dijalankan juga. Parkir itu besar mas duitnya. Mengenai kelemahan seperti itu saya belum bisa mendalami. Memang saya dapat kabar Satu mobil 10.000. Ya. Termasuk ASN Ogan Ilir saja mau masuk parkir di sana. Udah banyak saya ASN yang ngeluh 10.000 satu mobil. Betul. Saya katanya, saya pegawai Pemkab inilah masih mau bayar. Kalau kita bicara ke sana, mungkin juga ada oknum yang memanfaatkan situasi. Dalam hal ini kita nggak bisa memberikan komentar lebih banyak. Yang jelas kenyataannya yang kita alami, kita rasakan, termasuk saya pribadi, memang itu ada. Inilah satu masukan introspeksi untuk Pemda Kabupaten Ogan Ilir, terutama Pak Bupati ke depan untuk lebih. Nah, dipertanyakan lagi kemana uang itu? Balik ke kas daerah atau kantong masing-masing? Nah, kalau cerita itu saya belum bisa menjawab secara detail ya. Ya kalau masuk kantong pemerintah itu kan pakai karcis resmi. Betul. Ini tidak ada karcis. Ini bukti loh mas, banyak ASN yang menggerutu. Apalagi masyarakat. Ya harapan kepada Mas itu memberilah masukan kepada panitia, dinas terkait, termasuk Pak Bupati sendiri. Itulah tadi saya katakan, ini satu masukan khusus kepada panitia, terutama kepada Pak Bupati untuk penyelenggaraan ke depan untuk lebih ekstra hati-hati. Aturan tetap kita tegakkan, tapi harus ada kebijakan-kebijakan mengenai dana parkir yang tadi diutarakan, kita serahkan mungkin di Pol PP atau DLAJ dalam hal ini. Itu aja. Oke, terima kasih Mas Suwanda Oke. dari Media Metro 7.